Jadi catat, saya bukan pembenci timnas, waras pada sepak bola. Sinteyong ada kerjanya, yes. Tapi nggak perlu menyatakan bahwa peningkatan stamina kebugaran fisik itu adalah berkat pelatih klub atau Sinteyong. Kok bisa? Kok bisa? Ini salah bawa pemain apa salah bawa supporter sih? Gila, gila. Kayaknya ini yang diinginkan oleh Bung Tol. Bermain tanpa pemain diaspora, bermain tanpa pemain naturalisasi. Dan apa yang terjadi? Indonesia masih beruntung. Seri 3-3 saat melawan Laos. Gila, gila. Nasib Malaysia dan Indonesia berada di ujung tanduk. Dan Malaysia kemungkinan besar tidak akan lolos ke semifinal jika kalah menghadapi Singapura. Dan Malaysia baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Thailand. Akhirnya Malaysia harus kalah 1-0. Namun di pertandingan kali ini Malaysia sebenarnya bermain cukup baik. Tetapi kiper Malaysia melakukan sebuah kesalahan. Dan akhirnya Malaysia kalah. Tentunya langkah timnas Malaysia ini semakin berat. Bahkan para supporter pun juga merasa kecewa dengan persembahan timnas Malaysia di edisi tahun ini. Luapan supporter dari timnas Malaysia pun seolah-olah mereka juga dibuat tidak yakin kalau timnas Malaysia akan melangkah ke babak selanjutnya. Di pertandingan awal, timnas Malaysia mengimbangi Kamboja. Kemudian disusul juga timnas Indonesia mengimbangi Laos. Kurang lebih nasib timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia hampir sama. Namun untuk timnas Malaysia sebenarnya juga sudah diisi pemain senior. Tetapi pemanggilan pemain senior timnas Malaysia ini juga bukan pemain utama. Dan Indonesia lebih banyak diisi pemain muda. Dan netizen Vietnam pun juga menertawakan timnas Indonesia. Bahkan mereka mengatakan timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi biasa-biasa saja. Dan pastinya Vietnam akan lebih mudah untuk mengalahkan timnas Indonesia. Waduh, bagaimana ini? Netizen Vietnam sudah meremehkan timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi bukan siapa-siapa. Padahal pemain timnas Indonesia yang saat ini diisi pemain muda merupakan salah satu pilihan pemain towel. Tetapi para pemain muda timnas Indonesia yang kemarin menahan imbang Laos bahkan hampir kalah. Saya lihat ini dari segi passing semuanya pun juga merupakan amburadul. Bahkan ketika Coach Sintayong berada di pintu lapangan dengan raut muka yang sangat kecewa, muka yang sangat marah. Harusnya pemain muda ini menjadi sebuah harapan generasi timnas senior selanjutnya. Tetapi di sini kita bisa melihat tanpa pemain diaspora, timnas Indonesia dipandang sebelah mata oleh netizen Vietnam. Dan Pak Erick Thohir pun juga tidak yakin kalau timnas Indonesia menang melawan Vietnam. Karena untuk saat ini timnas Vietnam ini memang rata-rata diisi pemain yang sudah berpengalaman. Bahkan TC-nya pun juga tidak main-main. Mereka melakukan persiapan yang sangat matang. Mungkin timnas Vietnam ini targetnya juara Piala AFF. Tetapi kita sebagai supporter Indonesia harus dukung semoga timnas Indonesia menang melawan Vietnam. Dan inilah kekecewaan supporter timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia. Karena kedua-duanya ini hampir nasibnya sama. Apakah mungkin timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam atau sebaliknya akan kalah? Tentunya jika timnas Indonesia kalah juga langkahnya semakin berat. Aduh, dengan tim Timor Leste pun boleh hampir terciduk. Itulah apa nak jadi dengan Harimau Malaya kita ni. Nasib baik comeback. Nasib baik menang kalau tak penuh dengan cacian makian, penuh dengan keaiban. Okey? Tapi baguslah diorang menang dan baguslah diorang menang dengan ialah gameplay memang ke laut lah, tapi ada comeback tu kira okey lah. Dan harapnya diorang lepas ni ambil pengajaran yang mana diorang tak patut overconfident. Tak kisahlah tim tu kecil macam Timor Leste ke apa kan. Okay, so bagus sebab kita dah dapat satu kemenangan. Dan
kita belakang Thailand lah. Kalau Thailand menang satu lagi game, kita berada di belakang Thailand. Kalau kita jadi naik juara dan Indonesia jadi juara dekat grup sebelah sana, mungkin Indonesia versus Malaysia akan berlaku dekat semi-final. And sebenarnya aku tengah travel sekarang ni. Aku tak tahu korang boleh nampak kat belakang ni. So, aku sebenarnya tak sempat pun nak tengok game. Even game-game lepas ni untuk group stage pun aku tak dapat dah tengok sebenarnya. Alright. So, kalau ada video yang aku tak upload, review Malaysia, review Indonesia, minta maaf awal-awal. Itu saja guys. Macam biasa, yang belum follow Icon Wibro, tekan butang follow. Tugas berat menanti skuad Harimau Melaya pada perlawanan ketiga Piala ASEAN Mitsubishi Electric menentang Thailand di Bangkok malam ini. Ini kerana selepas bermula dengan agak hambar apabila Sri 2 sama dengan Kemboja pada perlawanan pertama Ahad lalu, dan kemudian hanya menang 3-2 ke atas Timor Leste di Bukit Jalil pada Rabu lalu, Harimau Melaya atau skuad negara bertandang ke Bangkok tanpa 5 pemain utama. Syafiq Ahmad yang menjanakan gol ketika menentang Timor Leste dibelenggu kecederaan buku lali. Tapi 4 pemain Sabah iaitu Darren Lock, Dominic Tan, Stuart Wilkin dan juga Daniel Ting tidak bersama pasukan kerana akan bermain di suku akhir Piala Malaysia menentang Cochin City esok. Masalah pemain keluar masuk pasukan untuk bermain dalam 2 piala serentak ni jelas merimaskan pengendali iaitu Pau Mati Vicente. Ini kerana sebelum ini 2 pemain Pulau Penang FC iaitu Syamir Kuti dan juga Adib Rauf tidak bersama pasukan ketika menentang Timor Leste kerana mereka bermain piala cabaran menentang Putrajaya pada sehari sebelumnya. Jelas situasi ini bukan sesuatu yang bagus kerana pemain tidak dapat fokus kepada satu-satu kejohanan dalam satu masa. Jadi kita harap Harimau Melaya dapat berjuang dengan baik malam ini dan tidak menjadi mangsa belasahan di Bangkok. Assalamualaikum. Ya, kali ini berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia hari ini akan berhadapan dengan Thailand di Piala AFF, di mana Malaysia akan bermain melawan Thailand di kandang Thailand pada hari ini ya, di Raja Manggala Stadion, Bangkok. Namun yang lucunya, media Malaysia mengatakan optimis dapatkan poin ketika melawan Thailand. Ya, mereka mengatakan kalau mereka berhasil mengalahkan Thailand, maka poin mereka akan bertambah plus 3,2. Nah, ini sebenarnya sangat lucu teman-teman, karena di laga sebelumnya Malaysia kesulitan menghadapi Timor Leste, yang mana Timor Leste kita tahu dibantai 10-0 oleh Thailand. Namun lagi dan lagi mereka hanya memikirkan ranking poin, padahal tim Malaysia sedang kesulitan saat ini. Ya, bagaimana tidak sulit? Ada 6 pemain Malaysia yang dipanggil ke klubnya kembali, di mana mereka akan kembali ke Malaysia. Dan pemain itu kita tahu yaitu pemain Sabah dan Selangor yang akan kembali ke Malaysia. Serta ada beberapa pemain yang mengalami cedera seperti Darren Lock, Syafiq Ahmad dan Fergus Terni yang tidak akan bermain nanti ketika melawan Thailand sepertinya karena mengalami cedera. Seharusnya Malaysia berpikir bagaimana bisa mengatasi permainan Thailand dan bermain baik. Itu saja sudah cukup apabila ingin mendapatkan poin di Raja Manggala Stadion. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Let's go! Arkan Fikri tidak layak masuk timnas Indonesia. Terserah mau kalian bully saya, gue nggak peduli. Tapi saya udah nahan-nahan ini. Dari lawan Myanmar sudah banyak kesalahan. Ini kemarin lawan Laos juga imbang. Banyak sekali kesalahan umpan, bahkan umpan-umpan yang simple aja bisa salah. Kontrol bola juga salah. Mohon maaf nih Arkan Fikri, saya bukannya nggak suka atau bully, nggak, saya ngasih kritik ini. Kalau bisa diganti yang lain gitu, kenapa nggak bawa yang lain? Misalnya bawa 1, 2, 3 yang senior, Lili Pali, atau siapa, masih banyak sih. Bawa aja 1, 2 senior untuk di tengah sebagai playmaker. Ini nggak ada playmaker sama sekali di tengah ini. Mohon maaf nih STY.
Saya sebagai penggemar STY juga, penggemar timnas. Tapi ini kayaknya jangan dimainin lagi nih Arkan Fikri. Mohon maaf dengan segala hormat, bukannya kamu nggak bagus, kamu bagus. Tapi untuk saat ini tidak perform sama sekali, harus diganti dengan yang lain. Setuju nggak? Kok bisa? Ini salah bawa pemain apa salah bawa supporter sih? Gila. Kayaknya ini yang diinginkan oleh Bung Toel. Bermain tanpa pemain diaspora, bermain tanpa pemain naturalisasi. Dan apa yang terjadi? Indonesia masih beruntung. Seri 3-3 saat melawan Laos. Gila. Malah nyengir tau nggak? Nyengir tuh Toel. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat. Dan buat kalian yang pengen cari jersey, silahkan klik di keranjang kuning ataupun di etalase profil saya. Oke, lanjut ya. Saat laga antara Indonesia versus Laos, kita dihadiri oleh tamu spesial yaitu Bung Toel. Kayaknya karena Indonesia tidak menggunakan pemain diaspora sehingga Bung Toel datang untuk menyaksikan keinginannya, yaitu bermain tanpa pemain diaspora. Dan apa yang terjadi? Indonesia masih beruntung seri, tau nggak? Saya udah pesimis Indonesia bakalan kalah. Kenapa? Karena Marcelino Ferdinand juga mendapatkan kartu merah dan juga permainannya amburadul hancur banget. Dan bagaimana reaksi dari Bung Toel setelah melihat permainan Indonesia yang seperti itu dan mendapatkan hasil seri? Ini reaksinya. Gimana menurut kalian? Gimana dengan reaksi Bung Toel ini? Padahal udah di atasnya udah 3-3. Erick Thohir tak yakin timnas Indonesia bisa menang lawan Vietnam. Sebuah pernyataan yang pastinya mengejutkan kita semua, tapi realistis. Kenapa? Karena seperti yang Pak Erick Thohir bilang, Vietnam itu full team. Mereka menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF ini. Karena mereka datang ke Piala AFF dengan ambisi yang sangat besar. Dan striker Vietnam ini pun mengatakan Vietnam ingin kembali ke posisinya di ASEAN. Artinya dengan full squad dan skuad terbaik mereka ingin meraih gelar juara Piala AFF 2024 ini. Apalagi besok timnas Indonesia bermain di kandangnya Vietnam, guys. Dengan gaya bermain yang masih sangat jauh dari kata baik, terutama lini tengah kita yang masih sangat hancur. Jujur aku nggak bisa bayangin kalau permainan timnas Indonesia masih seperti Laos ketika menghadapi Vietnam besok. Kemungkinan kita terbantai oleh Vietnam itu lumayan besar, guys, jika permainan kita masih seperti melawan Laos kemarin. Apalagi kayaknya harapan Coach Sintayong memanggil Ivar Jenner, itu belum ada titik terangnya, guys. Dan di akhir wawancara, Pak Erick Thohir mengatakan, jika timnas Indonesia bisa meraih hasil imbang di kandang Vietnam, maka itu adalah hasil yang sangat luar biasa. Karena untuk menang itu sangat sulit, ucap Pak Erick Thohir. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan pernyataan Pak Erick Thohir ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Hey Bung Toel, kemarin bilang kan, ngapain uji coba pemain-pemain muda? Toh di senior ada pemain naturalisasi, nggak bakal dipakai pemain-pemain junior. Bener, gue rasa gue setuju, 150%. Bukan karena pemain naturalisasi jadi pemain junior ini nggak dipanggil, enggak. Karena memang kualitasnya lihat sendiri, kualitasnya gimana. Jangankan bermain dengan visi, jangankan memberikan added value. Teknik dasar pemain sepak bola profesional, dribbling, kontrol, passing aja amburadul. Gimana mau dipakai di senior? Gimana PSSI dan tim kepelatihan tidak mencari pemain di luar? Lu lihat gak? Lu lihat gak mainnya kayak gimana? Lu lihat gak pemain-pemainnya gimana? Tarkam, asli Tarkam, itu didikan mana? Apakah didikan pelatih timnas atau didikan klub? Ligue 1, Liga 1. Kembalikan lagi kepada Anda. Oke? Segitu dulu. Nah, itulah bentuk kekecewaan dua supporter timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia. Namun di sini supporter timnas Indonesia juga kecewa dengan Bung Toel. Padahal pemain timnas Indonesia yang sekarang bermain di Piala Mortal Kombat atau Piala AFF atau Piala Kung Fu, pemain muda timnas Indonesia ini merupakan salah satu pilihan Bung Toel. Tetapi dari visi permainannya kita juga bisa melihat sendiri teman-teman, saat melawan Laos bermain di tempat sendiri, bermain di kandang sendiri. Tetapi visi bermainnya itu amburadul seperti Liga Tarkam. Dan Coach Sintayong pun sangat merasa amat kesel, kecewa, passing juga salah. Padahal kemarin pada saat 10 orang bermain sudah menang duluan ya. Tetapi permainannya kacau sehingga Laos pun bisa mencetak gol.
Kalau seandainya timnas Laos bisa menang, apakah kita nggak malu, sahabat-sahabatku semua? Indonesia kalah dengan timnas Laos, dan timnas Laos ini juga mayoritas diisi dengan pemain-pemain muda. Masa iya kita kalah dengan timnas Laos? Bayangkan. Ya wajar-wajar saja kalau Coach Sintayong minta maaf terhadap supporter timnas Indonesia, dan beliau ini juga merasa sangat kecewa ketika strateginya tidak berjalan, pemain pun juga mainnya nggak sesuai visi misinya, ngawur lah sahabatku semua. Kalau sudah seperti ini, ya wajar-wajar saja kalau netizen timnas Vietnam memandang rendah timnas Indonesia, dan mereka yakin bisa mengalahkan timnas Indonesia. Tanpa naturalisasi, tanpa pemain diaspora, timnas Indonesia tidak sebegitu sangat-sangat berbahaya. Itulah ungkapan dari netizen Vietnam. Oke sahabat-sahabatku semua, inilah berita terupdate hari ini. Yang suka dengan videonya Bang Toha, berita tentang membahas sepak bola yang viral, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga timnas Indonesia meraih hasil positif ketika melawan timnas Vietnam.